Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 5-6. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 5-6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Lidah merupakan salah satu bagian tubuh kita yang kecil. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekalipun ia kecil, ia memiliki dampak yang luar biasa. Bisa positif ataupun negatif. Dengan lidah kita juga bisa membangun orang, memberikan semangat kepada orang lain. Ataupun sebaliknya, dengan lidah kita juga kita bisa menyakiti orang lain, membuat orang lain terluka ataupun tersinggung. Kalau kita membaca di dalam Yakobus 3:5b tadi dikatakan lidah itu seperti api. Sekalipun ia kecil mampu membakar hutan yang besar. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Dengan kata lain, lidah kita memiliki kuasa, memiliki power. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hati-hati dalam kita berbicara, hati-hati dalam kita berucap. Karena setiap perkataan kita, setiap ucapan kita itu mengandung kuasa. Berikut ini adalah hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa perkataan. Yang pertama yaitu banyak bicara. Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Banyak bicara rawan sekali dengan pelanggaran, karena dalam banyak bicara tanpa kita sadari dapat menyinggung perasaan orang lain oleh ucapan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perlu mengekang bibir kita. Dikatakan dalam Amsal 18 tadi dikatakan, kalau kita mampu menahan perkataan kita, ucapan kita, kita adalah orang yang berakal budi. Yang kedua adalah perkataan yang sia-sia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam banyak bicara juga pasti kita tanpa sadari kita mengucapkan hal yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap perkataan kita yang sia-sia harus kita pertanggungjawabkan di akhir zaman pada hari penghakiman. Dan kalau kita membaca juga di dalam suratan Yakobus 1 ayat 26, jika kita tidak bisa menjaga bibir kita, maka ibadah kita juga pun sia-sia. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengekang bibir kita. Kita perlu menjaga setiap ucapan kita agar kita terhindar dari perkataan yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Yang ketiga yaitu perkataan kotor. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan.
dalam kita berucap. Tanpa kita sadari, saat kita banyak bicara, kita juga pasti mengatakan kata-kata yang kotor. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perlu mengekang bibir kita. Kita gunakan lidah kita, bibir kita, perkataan kita untuk membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar setiap orang-orang yang di sekitar kita, seperti yang dikatakan Efesus 4 ayat 29 tadi, dapat beroleh kasih karunia. Mari kita buka ayat selanjutnya dalam 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika kita mau melihat hari esok yang penuh berkat, kita harus menjaga ucapan kita, bibir kita, perkataan kita. Seperti yang dikatakan di Amsal 18 ayat 21 tadi. Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Kalau kita masih mau hidup melihat hari yang indah, penuh dengan berkat Tuhan, kita harus menjaga setiap perkataan bibir kita, ucapan kita. Dan setiap ucapan kita harus membangun orang lain. Saya tutup dengan satu kesimpulan, yaitu lidah kita adalah bagian tubuh yang paling kecil. Akan tetapi bila kita tidak bisa mengendalikan lidah mampu membakar segalanya. Kalau kita mampu mengendalikan lidah kita akan melihat hari esok yang penuh harapan dan penuh berkat. Karena hidup mati dan berkat dan kutuk dikuasai lidah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami terberkati oleh firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Dan tolong kami Tuhan agar kami mampu mengendalikan lidah kami. Karena setiap perkataan kami Tuhan mengandung kuasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menyembahmu dengan